Di hamparan padang rumput Manggule yang luas dan tak bertepi, di bawah langit biru yang agung, lahirlah seorang anak laki-laki yang ditakdirkan untuk mengubah dunia. Namanya Temujin. Masa kecilnya bukanlah dongeng yang indah. Sejak usia muda, ia sudah harus menghadapi kerasnya kehidupan, pengkhianatan, dan kehilangan. Ayahnya diracun, keluarganya diasingkan, dan ia sendiri pernah menjadi budak. Namun, di dalam hatinya, api semangat tak pernah padam. Justru, setiap kesulitan menempa jiwanya menjadi sekeras baja. Temujin tumbuh menjadi seorang pejuang yang tangguh dan pemimpin yang karismatik. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga kecerdasan dan visi yang jauh ke depan. Satu persatu, ia mulai menyatukan suku-suku Manggel yang terpencar dan saling berperang. Ia membangun aliansi melalui diplomasi, pernikahan strategis, dan tentu saja, pertempuran yang menentukan. Ia memperkenalkan sistem hukum yang disebut Yasa, yang membawa ketertiban dan disiplin di antara rakyatnya. Baginya, kesetiaan dan persatuan adalah segalanya. Pada tahun 1206, dalam sebuah pertemuan akbar yang dikenal sebagai Kurultai, semua kepala suku Manggel berkumpul. Di sanalah, mereka memberikan gelar tertinggi kepada Temujin. Ia bukan lagi sekadar pemimpin suku, ia adalah Genghis Khan, sang penguasa universal. Gelar ini menandai lahirnya sebuah kekaisaran yang akan membentang dari Asia hingga ke gerbang Eropa. Dengan gelar barunya, Genghis Khan memimpin pasukannya keluar dari padang rumput. Pasukan berkuda Manggel, yang terkenal dengan kecepatan, ketangguhan, dan taktik perangnya yang brilian, menjadi kekuatan yang tak terbendung. Mereka menaklukkan kota-kota besar, melintasi gurun pasir yang ganas, dan mendaki pegunungan yang curam. Dari tembok besar Tiongkok hingga ke jantung Persia, panji-panji kekaisaran Manggel berkibar dengan gagah. Namun, di balik citranya sebagai penakluk yang ganas, Genghis Khan juga seorang pembangun peradaban. Ia membuka kembali jalur sutra, menciptakan jalur perdagangan yang aman dan ramai, yang menghubungkan timur dan barat. Ia menerapkan toleransi beragama di seluruh wilayah kekuasaannya, mengizinkan orang-orang dari berbagai keyakinan untuk hidup berdampingan. Ia juga menciptakan sistem pos kuda pertama yang efisien, yang disebut YAM, memungkinkan komunikasi cepat melintasi kerajaannya yang luas. Warisannya bukanlah sekadar tentang penaklukan, tetapi juga tentang penyatuan budaya dan kemajuan. Genghis Khan meninggal pada tahun 1227, namun warisannya hidup selamanya. Ia adalah seorang anak terbuang yang bangkit dari keterpurukan untuk membangun kekaisaran darat terbesar dalam sejarah umat manusia. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa dari kesulitan yang paling berat sekalipun, dapat lahir kekuatan yang paling luar biasa. Sebuah legenda abadi dari padang rumput Mongolia, yang gaungnya masih terasa hingga hari ini. Terima kasih telah menyimak kisah luar biasa ini. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan saluran kami untuk lebih banyak cerita legendaris dari seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.